Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Kita akan masuk kepada materi mengenai kewibawaan. Sebelum memasuki pembahasan materi pada malam hari ini, baiklah alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Masih di mute, Bil. Apakah dari teman-teman ada yang menunjukkan mengenai kewibawaan tersebut? Silakan. Adakah ada teman-teman yang berpendapat apa itu kewibawaan? Baik, jika tidak ada, lanjut kita masuk mengenai kewibawaan. Di mana kewibawaan adalah suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada diri seseorang sehingga orang lain berhadapan dengan dia secara sadar atau tidak, atau sukarela, tunduk dan patuh. Di mana kewibawaan tersebut di dalam kepemimpinan sangat berguna, di mana dia bisa saling mempengaruhi seseorang sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang telah dirancang. Baik, apakah dari teman-teman semua sudah memahami apa itu makna dari kewibawaan tersebut? Baik, kita selanjutnya kita akan masuk mengenai next PPT-nya. Mengenai fungsi dari kewibawaan dalam pendidikan, di mana fungsi dari kewibawaan dalam pendidikan membawa anak ke arah pertumbuhan yang kemudian sendirinya mengakui kewibawaan orang lain dan mau menilainya, di mana anak tersebut bisa menilai seseorang dalam bentuk kewibawaannya di dalam pendidikan, dalam menilai bagaimana prospek semua pengetahuan yang dimiliki anak tersebut, sehingga dia bisa menilai atau mengapresiasi semua kegiatan yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada next fungsi kewibawaan yang kedua dalam pendidikan, yaitu tujuannya yaitu norma-norma itu dan wibawa pendidikan hendak membawa anak agar mengetahui memiliki hidup sesuai norma, yang mana kita ketahui norma tersebut adalah aturan yang dibuat, di mana norma tersebut bisa banyak orang yang sudah melanggar norma sehingga norma tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu sikap kewibawaan bisa mempengaruhi supaya orang patuh terhadap norma yang telah dibikin supaya semua orang dapat melaksanakan norma-norma tersebut. Selanjutnya fungsi kewibawaan dalam pendidikan, di mana fungsi selanjutnya yaitu mempunyai tujuan membawa anak ke tingkatannya. Penggunaan kewibawaan dalam pendidikan, yang pertama penggunaannya oleh guru dan tenaga kependidikan beberapa faktor. Yang pertama faktornya didasarkan perkembangan anak sebagai pribadinya. Yang kedua, pendidik hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak inisiatif sendiri. Pendidik anak. Yang ketiga, yaitu pendidik hendak menjalankan kewibawaan atas dasar cinta kepada anak. Di mana yang ketiga ini kita akan menjelaskan di mana seorang pendidik hendak menjalankan
kewibawaan atas dasarnya cinta kepada anak ya. Di mana di dalam kewibawaan ini dalam membuat suatu aturan di dalam sekolah atau kelas dalam proses pembelajaran, seorang pendidik sangat bisa mempengaruhi sikap atau tingkah laku yang dimiliki seorang peserta didiknya sehingga bisa mendapatkan gambaran suatunya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam makna tersebut, di mana ini sangat mempengaruhi terhadap prestasi akademik seorang anak di dalam kependidikan, di mana sikap kewibawaan ini sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di dalam kehidupan sehari-hari sikap kewibawaan ini seorang ayah harus memiliki sikap kewibawaan dan lainnya seperti kepala sekolah dan lain-lainnya. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk kepada sesi pertanyaan mengenai materi kewibawaan. Apakah dari teman-teman semua ada yang bertanya pada sesi malam hari ini? Mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Baik, kepada Dika Nadia Hendri, dipersilakan bertanya kepada saya. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang mengapa kewibawaan tersebut diperlukan dalam pendidikan. Apakah Dika Nadia Hendri dapat mengulangi pertanyaannya lagi? Tadi saya terkendala dengan jaringan, jadi suara saudari putus-putus. Baiklah, saya akan mengulangi kembali pertanyaan saya. Mengapa kewibawaan tersebut diperlukan dalam pendidikan? Apakah bisa ditulis di room chat saudari? Jaringan saya berkendala pada saat malam hari ini, jadi suara saudari tidak terdengar sampai ke saya. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih kepada saudari Dika Nadia Hendri yang telah bertanya kepada saya pada malam hari ini. Baik, saya langsung aja menjawab pertanyaan dari saudari tersebut. Di mana pertanyaan yang tadi yang saudari lontarkan, mengapa kewibawaan diperlukan dalam pendidikan? Di mana kewibawaan tersebut sangat mempengaruhi di dalam kependidikan, di mana seorang pendidik mempengaruhi peserta didik dalam cara proses pembelajaran, di mana tingkah laku seorang peserta didik dapat diubah oleh seorang pendidik di dalam penyampaian suatu proses pembelajaran atau perubahan tingkah laku seorang peserta didik. Contohnya di dalam motivasi atau nasihat-nasihat yang diberikan seorang pendidik kepada peserta didiknya, sehingga dalam tersebut sikap kewibawaan seorang pendidik nampak di dalam motivasi atau nasihat yang diberikan kepada peserta didik. Itu sangat mempengaruhi cara
proses pembelajaran di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidik tersebut berjalan dengan lancar atau sesuai dengan tujuan yang telah. Baik, apakah dari saudari Dikanende Henry memahami atau mengerti atas jawaban yang telah saya sampaikan tadi? Terima kasih saya ucapkan kepada Nabil. Saya sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada saudari Sylvia Auta pertama bertanya pada sesi malam hari ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Baiklah, di sini kita membahas, saudara membahas tentang kewibawaan seseorang. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu pada dasarnya sudah memiliki kewibawaan? Lalu bagaimana kita mengetahui apakah seseorang itu telah memiliki kewibawaan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Sylvia Auta Pratama yang telah bertanya kepada saya pada malam hari ini. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Untuk itu saya meminta waktu sebentar untuk memikirkan jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia Auta pertama tadi. Bagaimana cara mengetahui kewibawaan seseorang? Gimana cara mengetahui kewibawaan seseorang tersebut? Yang pertama sekali kita harus melihat cara penampilan seseorang. Yang kedua, tutur bahasa atau kalimat dalam pembicaraan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang yang bisa bersikap sopan santun atau saling menghargai di dalam suatu masyarakat, sehingga dia bisa menjadi contoh atau bisa meningkatkan kewibawaan seseorang di dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari. Yang kedua itu di mana caranya kita mengetahui kewibawaan orang. Yang ketiga yaitu di dalam kehidupan sehari dia bisa dihargai atau sebagai contoh teladan atau contoh teladan atau orang bisa jadi dia sebagai panutan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya paham dan mengerti. Baik, terima kasih kepada Sylvia Auta pertama. Apakah dari teman-teman, saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya sebelum saya tutup sesi pada malam hari ini? Baik, jika tidak ada, baiklah saya akan menutup sesi pembahasan materi mengenai kewibawaan pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti proses dalam pengasihan materi pada malam hari ini. Saya akhiri, lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.